Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan dan dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan ada orang yang rela menggadaikan imannya demi sekotak Indomie. Ada yang rela mengorbankan agamanya demi pekerjaan. Artinya dia lebih mementingkan pekerjaannya dari ibadah, dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha membangun hubungan baik dengan bosnya, tapi dia tidak membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kerugian yang luar biasa. Ini kerugian yang luar biasa, ya. Di mana di sini dia lebih mementingkan hubungan dengan sesama manusia agar terjalin dengan baik, ya. Dan dia mengesampingkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kita khawatirkan adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari dalam hati kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita, ya. Kita akan melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yaitu murka dan tidak ridho dalam menerima cobaan. Murka dan tidak ridho dalam menerima cobaan. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan yang namanya cobaan kepada kita. Ya, dan cobaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu banyak, beragam, dan ya banyak bentuknya. Ya bahkan ketika kita melihat ketika ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, Allah berikan cobaan kepada dia. Apa yang dia lakukan? Dia justru murka, bahkan tidak ridho terhadap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, bahkan lebih jauh lagi, orang yang tidak ridho ya ketika dia menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kadangkala mereka mengatakan bahwa mereka mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seolah mereka menganggap bahwa apa yang ada, cobaan yang datang kepada mereka itu adalah sesuatu yang tidak pantas mereka terima. Sehingga mereka mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik, ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu terjadi, ya, maka itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, ya. Dan mesti kita ketahui bahwa semua yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti baik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, teman-teman. Maka hakikatnya Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, ya. Apakah kita mampu dan atau tidak mampu menerima beban cobaan itu, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, ya. Maka tugas kita adalah menerima dan menjalani cobaan itu. Karena ada sebagai cobaan yang datang kepada kita itu tujuannya adalah justru kebaikan untuk kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita begitu. Untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita,
ya. Mungkin dalam sholat misal, ya dalam sholat misalnya kita tiba lalai ya, kita tidak khusyuk. Setelah keluar dari masjid, tiba-tiba sendal kita hilang misalnya. Ya, bisa jadi itu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ya menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dalam dosa begitu. Di dalam kelalaian kita, tidak khusyuknya kita ketika kita di dalam sholat misal. Ya, jadi semua cobaan yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya kebaikan, ya, kebaikan. Justru di sanalah ada pahala besar apabila kita ridho terhadap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, dan yang kita sayangkan teman-teman, banyak sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya, mereka justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fatal ya. Maka ini fatal. Ini menunjukkan bahwasanya ia tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Tahlawi yang menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah murka dan tidak ridho di dalam menerima cobaan. Jadi mesti kita tahu bahwasanya murka dan tidak ridho dalam menerima cobaan ini dosa besar, termasuk dalam dosa besar. Tapi kita akan bacakan beberapa dalil yang dinukilkan oleh Syekh Tahlawi. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazai ma'izamil bala'i, wa inna Allah idza ahabba qauma batalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhatu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung pada besarnya cobaan. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah kaum, ya, maka dia menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa marah, murka, menolak ya ujian yang Allah berikan, ya, maka baginya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, di sini jelas bahwasanya ya Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semakin besar kadar ujian yang Allah berikan kepada kita, maka pahalanya itu akan semakin besar sekali. Pahalanya akan semakin besar. Ya, maka ya, misalnya manusia, ya, para nabi, para rasul itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang lebih besar dari manusia biasa. Ujian untuk para nabi dan rasul itu ya dua kali lipat lebih lebih berat dari ujian yang dialami oleh manusia secara umum. Jadi kalau misalnya manusia itu merasakan demam misalnya ya 50 derajat misalnya atau 30 derajat ya, demam, maka para nabi, para rasul itu dua kali lipat. Ya, para nabi dan rasul akan merasakan demam panasnya itu dua kali lipat. Ya, maka semakin besar kadar, semakin besar ukuran cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka hakikatnya pahala yang akan didapatkan itu akan semakin besar begitu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika Allah mencintai sebuah kaum, maka dia menguji mereka. Ya, jadi justru ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan Allah benci kepada kita. Justru itu Allah cinta kepada kita. Ya, Allah cinta kepada kita. Karena kadar ujian itu besar kecilnya berjalan lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan apabila kita ridho terhadap ujian itu. Ya, oleh karena itu kalau kita menolak, murka, bahkan tidak ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Ya. Karena kata Nabi alaihi wasallam, kalau kita ridho terhadap terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Sebaliknya, jika kita murka terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita menganggap bahwasanya keputusan Allah itu tidak baik untuk kita. Keputusan Allah itu ya tidak pantas untuk kita.
Yang pantas untuk kita adalah apa yang ingin kita dapatkan. Ya, maka ini fatal. Maka wajar apabila ada orang yang mendapatkan ujian, ada orang yang mendapatkan cobaan, apapun itu bentuknya, bencana alam, penyakit. Ketika dia tidak ridho, ya, ketika dia marah terhadap ujian itu, berarti dia menganggap bahwa takdir Allah itu tidak pantas dia dapatkan. Dia tidak pantas sakit. Dia tidak pantas diuji. Ya. Maka dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bijak, tidak bijaksana ya di dalam memutuskan sebuah ya, dalam memberikan takdir kepada manusia, ya. Jadi ketika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka, ya. Allah akan menguji mereka. Dan apabila kita ridha, ya, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Dan apabila kita murka, menolak ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya, di sini beliau menjelaskan, ya, ketika kita mendapatkan cobaan, maka seorang muslim hendaknya beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memuji Allah karena dia tidak memberinya ujian yang lebih berat. Hendaklah ia ingat bahwa jika ia bersabar, maka musibah yang menimpanya adalah penghapus dosa dan dapat mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang datang kepada kita, yang menimpa kita, ya, itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, kata Allah. Ya. Jadi ingat, yang namanya bencana itu bisa jadi berangkat dari dosa manusia yang manusia lakukan. Ya, misalnya seperti yang dikatakan oleh BMKG akan terjadi gempa besar yang megatrust. Mungkin kita akan berpikir begitu. Oh, mungkin ini dosa-dosa orang yang ada di Sumatera misalnya. Ini mungkin dosa orang yang di Jawa, ya. Mungkin dosa orang yang di sini. Maka kita harus sadar, ya. Bisa jadi kita juga andil di dalam munculnya bencana itu. Makanya kita penting untuk muhasabah, introspeksi diri, tidak menunjuk-nunjuk orang, ya. Tidak menghukumi mungkin karena dosa kamu bencana ini terjadi, ya. Tapi yang pantas bagi kita adalah kita apa? Introspeksi diri masing-masing, muhasabah, ya. Karena bisa jadi kita juga dosa kita turut andil di dalam mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan musibah, maka hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu dicamkan bahwa ketika kita menghadapi musibah dengan kemarahan, dengan kekecewaan, ya, maka kekecewaan dan kemarahan akan ujian yang Allah berikan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita menghadapi musibah, kita menghadapi cobaan dengan sabar, dengan ridho, mungkin Allah sekarang ingin membersihkan diri saya dari dosa-dosa saya. Mungkin Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Kita sabar menghadapinya dan kita lewati itu, maka justru kita akan mendapatkan pahala gitu loh. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, maka hendaknya kita bersabar. Misalnya ditinggal oleh orang yang kita cintai, ya, meninggal dunia, apakah orang tua kita, keluarga kita, sabar. Dan itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah, Allah nggak adil, Allah itu tidak bijaksana, kita nggak ada manfaatnya, kita dapat dosa gitu loh. Tapi kalau kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kita bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menggantinya dengan yang lebih baik, ya, menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kita tahu pahala itu lebih baik dari apapun.
Ridho Allah itu lebih baik dari apapun. Ya, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, misalnya, atau kita mendapatkan bencana, misalnya, kita ikhlas menerima ujian itu. Kita ikhlas ya. Kita meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu baik. Maka ketika kita ikhlas, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, bisa dalam bentuk materi, ya, bisa di dunia, bisa di akhirat nanti. Dan yang di akhirat itu tentu lebih baik dari yang di dunia gitu. Ya, adapun jika Allah ganti di dunia, maka itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kita sabar, ya insya Allah kita akan mendapatkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kata Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah tutup kalimatnya dengan ini ya. Allah itu mengetahui ya. Wallahu ya'lamu. Allah itu tahu, lebih tahu dari kamu. Wa antum la ta'lam. Sedangkan kamu itu tidak mengetahui, ya. Jadi kata Allah, ketika kita membenci sesuatu, bisa jadi itu kebaikan loh untuk kita. Dan ketika kita menyukai sesuatu, bisa jadi itu keburukan untuk kita. Ya, dan ingat kata Allah, apa yang Allah putuskan, Allah itu belum mengetahui hikmah di balik itu. Allah lebih mengetahui hikmah. Ada pelajaran besar di sana, ada manfaat, ada maslahat di sana. Karena tidaklah Allah itu ya memberikan sesuatu, menguji, ya, menetapkan sesuatu, pasti ada maslahat yang besar di dalam di sebalik. Itu pasti. Oleh karena itu, ya, misalnya kita ingin kuliah misalnya, ingin masuk di kampus A. Ini kampus A ini kampus terbaik di dunia, misalnya masuk dalam 100 kampus terbaik di dunia. Kita daftar di situ. Tiba-tiba daftar gak lolos, lolosnya di kampus lain. Ya udah sabar begitu. Intinya kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain gitu loh. Justru Allah ya loloskan kita di kampus yang tidak kita ingin. Bisa jadi di situ ada sesuatu yang kita tidak tahu nanti akan terjadi ke depan. Ya, bisa jadi makanya kita sabar. Atau misalnya banyak di berita ya kejadian di mana orang akan naik pesawat begitu. Sudah pesen tiket pesawat, tiba-tiba ketika pesawatnya udah lepas landas, dia ketinggalan pesawat. Dan beberapa saat kemudian dikabarkan ada berita bahwa pesawat itu kecelakaan. Mungkin awalnya dia itu tertinggal pesawat, dia ngomel gitu kan. Udah beli tiket begitu. Udah buang-buang waktu ke bandara, mau ditukar nggak bisa lagi. Mungkin dia ngomel. Tapi ketika dia mengetahui pesawat yang akan dia tumpangi itu kecelakaan dan dia satu-satunya penumpang yang selamat karena memang dia nggak sempat lagi naik pesawat itu, mungkin dia bersyukur. Maka di balik takdir Allah Subhanahu wa taala ujian yang Allah berikan, di sana terdapat maslahat yang besar. Ya, ketika kita akan berangkat ke sebuah tempat misalnya, tiba-tiba ban kita bocor, pasti ada sesuatu di sana. Allah ingin menguji kita, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, ya. Mungkin waktu di jalan kita ada melihat aurat dan kita terlena dengan aurat itu. Tiba-tiba ban motor kita kempes. Maka bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan ujian yang Allah berikan. Maka kita penting untuk apa namanya? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu menolak takdir Allah, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kata Allah bisa jadi kita suka sesuatu itu buruk untuk kita. Bisa jadi kita ingin itu, ingin ini, tapi Allah takdirkan yang lainnya. Itu lebih baik. Bisa jadi kita benci ini, benci itu. Ternyata Allah takdirkan kepada yang itu.
Maka di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada kebaikan yang luar biasa sekali. Itu ada kebaikan yang luar biasa sekali dan Allah mengetahui dan sedangkan kamu kata Allah tidak mengetahui. Ya, kita ingin sesuatu bisa jadi ya, di balik keinginan itu ada sesuatu, ada kerusakan di situ yang akan merusak diri kita. Dan Allah itu sudah mengetahui hal itu nggak baik untuk kita, maka Allah belokkan kita kepada yang lain. Maka ya hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun takdir yang kita dapatkan ujian, cobaan, maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u sakara wa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan ya semua perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah mengagumkan. Tidaklah perkara itu ada pada seseorang, melainkan hanya pada orang mukmin saja. Jadi khusus ya, khusus kata Nabi SAW. Apa itu? Jika ia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan untuknya. Dan jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan untuknya. Jadi kata Nabi SAW ini perkara yang khusus untuk seorang muslim. Apa itu? Ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bersyukur. Dengan syukur itulah menghantarkan ia kepada kebaikan. Karena bersyukur ada perintah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukur ya. Itu adalah ibadah. Mendapatkan kenikmatan kita bersyukur, dapat pahala gitu. Tapi kalau mendapatkan musibah kata Nabi SAW, jika dia bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi ini hanya ada kata Nabi SAW pada seorang mukmin. Jadi ini adalah sesuatu yang khusus begitu. Kemudian Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ia mengatakan bahwa aku pernah mendengar ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuha musibatun fayaqulu ma amarahu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah. Ya, kemudian dia mengucapkan untaian doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah hamba pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah hamba ganti yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik darinya. Ini diriwayatkan dalam Sahih Sahih Muslim. Ya, jadi ketika kita mendapatkan musibah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala musibah apapun ya, kematian dari orang yang kita cintai, bencana alam atau cobaan yang memang menimpa diri kita. Kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya, ya Allah, berilah hamba pahala atas musibah yang datang kepada kita, ya. Dan berilah hamba ganti yang lebih baik dari kata Nabi SAW, melainkan Allah memberinya ganti yang lebih baik daripada Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Minimal kita Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar kepada kita. Minimal Allah akan berikan pahala yang besar kepada kita. Dan tentu apa yang Allah berikan nanti di akhirat itu lebih baik dari apa yang Allah ganti di dunia begitu, ya. Dan itu adalah prinsip seorang muslim, ya.
Jemaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa dalil yang dinukil oleh Syekh Al-Bahlawi berkaitan dengan termasuk juga ancaman dan perintah ya agar kita senantiasa ridho menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita akan berikan atau nukilkan juga beberapa dalil lainnya termasuk perkataan para ulama dalam masalah ini, dalam masalah takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidak ada musibah yang terjadi yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberinya petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini At-Taghabun ayat 11. Jadi yang namanya ujian, cobaan itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, tsunami kah, gempa bumi kah, ya, atau megatrust itu ya, tidaklah dia akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, yang namanya bencana alam itu bukan terjadi karena misalnya nenek moyang marah atau roh marah. Lah, bukan. Bencana itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan itu terjadi. Bukan karena ada kekuatan gaib, bukan karena ada jin marah atau apa saja keyakinan-keyakinan batil yang berkembang di masyarakat kita. Ya, jadi itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ya, dalam kitab Madarijus Salikin ya bahwa ketika kita sabar dalam menghadapi cobaan adalah di antara bentuk ibadah yang paling agung. Ridho terhadap takdir Allah termasuk dalam kategori sabar yang paling tinggi begitu. Jika seseorang tidak ridho terhadap cobaan, berarti ia telah menentang kehendak Allah yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Qayyim, ya, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar itu adalah bentuk ibadah yang paling agung dan termasuk kategori sabar yang paling tinggi. Karena kita menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia ya di luar sana yang menangis, meraung-raung, termasuk meratap. Itu kan bentuk ya, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka ketika kita ridho terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita menerima takdir Allah. Sedangkan kata beliau, ketika kita murka terhadap takdir Allah, berarti kita apa? Kita menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita menentang kehendak zat yang telah menciptakan kita. Kita menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini namanya kurang ajar. Ini namanya kurang ajar. Ya. Maka sabar dalam menerima cobaan. Ya. Ibadah yang paling agung dan sabar yang paling tinggi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ketenangan hati itu diperoleh dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak ridho kepada Allah dalam takdirnya, maka hatinya akan selalu gelisah dan tidak tenang. Ya, maka ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan ketenangan kepada kita, akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Karena kita yakin apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu baik untuk kita. Itu baik untuk kita. Bukan berarti ya ini salah kaprah juga sebagian orang yang nggak mau kerja misalnya. Ada sebagian orang nggak mau kerja, mereka mengatakan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ini salah besar ya. Justru bekerja itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan kita ya rezeki misalnya, akan berikan kita harta ya. Di antaranya itu dengan cara apa kita bekerja dan kerja itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagian para sahabat itu ada yang jadi pedagang,
Ada yang jadi pedagang, menjadi pebisnis. Mereka nggak berpangku tangan begitu. Maka sangat berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa ngapain kerja keras begitu. Rezeki udah ada yang beri, udah ada yang tanggung begitu. Iya betul. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan kita untuk mencarinya begitu. Allah perintahkan kita, ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang tidak ridho dengan cobaan yang menimpa pada hakikatnya sedang mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Sikap ini merupakan bentuk ketidakadilan kepada Allah dan dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa besar. Ya, jadi ketika kita tidak ridho terhadap cobaan yang menimpa kita, kita mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu Allah itu maha bijaksana gitu loh. Ya, Allah itu maha adil. Ya, bahkan kita sudah singgung tadi di awal. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah itu nggak adil dengan saya. Allah itu nggak bijaksana. Dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ucapan. Dia marah kepada Allah atas apa yang menimpa diri. Dia kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk, ya, menentang kebijaksanaan Allah, meragukan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah takdir, ya, maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, maka itu yang terbaik untuk kita. Terlepas kita sudah berikhtiar, berdoa, maka dia tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemegang kendali, pemegang keputusan terbaik. Ya, dan semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, sabar ketika menghadapi cobaan, ada pahala besar di sana. Ada pahala besar di sana. Dan ketika kita justru menolak, marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada manfaatnya dan justru akan mendatangkan, ya, keburukan untuk kita, akan mendatangkan keburukan untuk kita. Dan ingat, ya, ketika kita juga menolak yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika ridho, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi, ya, itu berkaitan dengan murka dan tidak ridho dalam menerima cobaan, dan hendaknya seorang muslim itu, ya, hendaknya menerima semua hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita terima bahwa apa yang Allah putuskan untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Ya, karena, ya, semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita. Dan ini perlu dicamkan di dalam hati kita bahwa semua takdir Allah itu baik. Meskipun secara lahiriah itu merugikan kita. Tapi di balik itu pasti ada maslahat yang besar. Maka adanya kita bersabar ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu, ya. Sekaligus bahwa ketika kita menolak, ya, tidak ridho terhadap takdir Allah, berarti kita, ya, iman kepada takdir yang qada, dan qadar kita ini agak sedikit goyah begitu, ya. Dan ingat, ya, iman kepada qada dan qadar itu berarti kita apa? Menerima takdir yang baik atau yang buruk menimpa kita. Jadi tidak semua takdir Allah itu, ya, secara lahiriah berimbas baik untuk kita, ada yang berimbas buruk. Tapi di balik itu semua ada maslahat yang besar untuk kita. Tentunya misalnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah kita untuk bersabar ketika menghadapi cobaan dan tidak murka, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan
cobaan kepada kita apapun itu bentuknya, apakah ditinggal meninggal ya, keluarga kita, bencana alam, penyakit dan lain sebagainya. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.